Sungguh sang apa manamu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar pikirkan tentangmu, mengalami bagiku indah. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan tema kita maju di dalam iman kita, ya. 2 minggu lalu kita sudah berbicara tentang kemajuan iman, ya, dengan menambahkan kebajikan, kemudian menambahkan pengetahuan. Nah, kali ini kita akan kembali belajar melanjutkan di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-6. Ya. Dengan menambahkan penguasaan diri, ya, tambahkan penguasaan diri. 2 Petrus 1 ayat yang ke-6 dikatakan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Ya, jadi kemarin tahapannya adalah tambahkan kepada imanmu kebajikan, kemudian dari kebajikan tambah pengetahuan. Nah, sekarang dari pengetahuan ditambahkan penguasaan diri, ya. Nah, kenapa kita harus menambahkan kepada diri kita penguasaan diri? Bapak Ibu Saudara, Tuhan menciptakan kita, Tuhan menciptakan manusia dengan pemahaman kondisi situasi bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Pemahaman orang Yunani ada 3 bagian manusia, ada tubuh, ada jiwa, dan ada roh, ya. Nah, di dalam jiwa itu ada emosi, ya. Ada perasaan, ada ungkapan-ungkapan di dalam diri manusia. Nah, emosi manusia itu merupakan bagian daripada jiwa, ya. Nah, jiwa ini bisa respon, ya, merespon ketika ada sesuatu yang sedih, sesuatu yang berduka, maka kita responnya, emosinya bentuk kesedihan, bentuk menangis. Kemudian dalam situasi yang terdesak, ya, situasi yang terpojok, ya, ada ungkapan perasaan malu, gitu kan, kalau kita tidak percaya diri. Kemudian ada suasana yang menyenangkan, ya, kita akan merespon dengan emosi senyuman, respon emosi ketawa, ya, karena kondisi yang situasi yang mempengaruhi yang terjadi di sekitar kita. Namun ada juga situasi yang tidak menyenangkan, sehingga respon daripada emosi kita adalah marah, respon daripada emosi kita adalah jengkel, ya. Apakah kemarahan, kejengkelan itu buruk, ya? Tentu emosi marah, jengkel itu bukan sesuatu yang negatif ketika itu disalurkan untuk hal yang mendidik, ya. Yesus pun pernah menyalurkan emosi kemarahannya ketika dia melihat bait Allah dipakai oleh orang-orang para imam yang melakukan penyelewengan, ya. Tetapi di sini berbicara tentang penguasaan diri adalah emosi-emosi yang negatif, ya, mengontrol diri, menguasai kondisi yang
situasi yang membuat emosi kita tersalur untuk hal yang negatif. Ya. Kalau baru-baru ini kita beberapa situasi berita yang melihat satu kondisi yang kelihatannya tidak ada pengontrolan diri. Ya, mulai kasusnya ya Arteri Dahlan, kemudian lanjut lagi si Edi Mulyadi yang tidak bisa mengontrol mulutnya, ya, dengan mengatakan yang menyinggung suku-suku tertentu, ya. Kemudian respon emosi yang tidak terkendali ketika situasi-situasi yang terjadi di jalanan, ya. Kemarin Koanyan cerita ya kondisi sekarang parah, ya. Jadi orang mudah tersulut emosinya, ya. Ada seorang kakek tua diteriakin maling dan dia karena panik dia pacu mobilnya, dikejar terus sampai akhirnya tertangkap, dipukulin dan meninggal, ya. Ini sesuatu yang manusia tidak bisa mengontrol emosinya, tidak bisa mengontrol sesuatu di dalam dirinya sehingga tidak bisa berpikir dengan jernih, ya. Nah, jadi Rasul Petrus mengajarkan, dan Paulus juga mengajarkan tentang buah roh, yaitu salah satunya penguasaan diri. Dan Petrus mengatakan kepada iman kita harus ditambahkan penguasaan diri, ya. Karena emosi ini ciptakan Tuhan, tetapi kalau tidak dikuasai diri bisa menghasilkan emosi yang negatif dan itu membahayakan. Nah, ada tiga alasan, ya, tiga alasan kenapa kita harus menambahkan kepada iman kita penguasaan diri. Yang pertama, kita cenderung bereaksi spontan, yaitu karena emosi yang Tuhan berikan. Emosi itu bukan salah, tetapi Tuhan menciptakan emosi sebagai suatu sensitivitas, ya, terhadap lingkungan, suatu kepekaan terhadap situasi yang di luar, ya. Jadi kalau misalnya ada situasi yang membutuhkan belas kasihan, maka kita butuh emosi itu, ya, emosi naruh kasihan kepada orang lain, ya. Tetapi kalau itu tidak terkontrol, akibatnya bisa menghasilkan emosi yang negatif. Nah, kenapa kita harus menambahkan kepada iman kita penguasaan diri? Yang pertama, kita cenderung bereaksi spontan. Nah, spontan inilah yang terkadang membuat kita tidak berpikir dengan benar, ya, bertindak tanpa berpikir. Jadi ketika ada sesuatu yang terjadi, kita merespon dengan cepat tanpa berpikir dulu langkah apa yang akan terjadi kalau kita bertindak demikian, ya. Apa yang dampak apa kalau kita bertindak sesuatu yang tidak terkontrol, ya. Nah, ini kecenderungan kita secara natural, secara alami memang akan merespon terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Lalu kedua, kita lebih memilih sikap yang egoistis, atau semau gue, ya, egoistis yang terkadang karena keegoan kita, harga diri kita, atau situasi yang terjadi terhadap keberadaan kita membuat kita memilih tindakan yang sifatnya bukan empatik, ya, sifatnya bukan melihat apa yang terjadi, apa yang saya lakukan ini bisa merugikan orang lain atau tidak, ya. Kita berpikir pokoknya saya aman, saya senang, saya tidak mengalami dirugikan, saya nggak peduli dengan lingkungan yang dirugikan. Nah, ini sikap yang egoistis. Lalu yang ketiga, kenapa kita harus menambahkan kepada iman kita penguasaan diri? Karena penguasaan diri itu adalah latihan iman, ya. Itu masuk di dalam buah roh, ya, buah yang ke-9 yang menurut Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, ya, penguasaan diri.
atau self control, ya, menguasai diri kita. Dan kemudian penguasaan diri ini adalah dasar pengembangan karakter-karakter lainnya. Jadi 3 alasan kenapa kita harus menambahkan kepada iman kita penguasaan diri. Hal apa saja yang harus kita kendalikan ya di dalam menguasai diri kita, ya. Ada beberapa hal yang harus kita kendalikan di dalam emosi kita, ya, di dalam karakter kita. Yang pertama adalah menguasai di dalam perkataan, ya. Rasul Paulus betul-betul Rasul Paulus, kemudian Amsal, lalu Yakobus banyak memperingatkan tentang mengenai perkataan, ya, mengenai lidah. Yakobus berkata lidah itu tidak bertulang, ya, harus mengendalikan lidah, memakai kekang seperti kuda, ya, karena lidah itu bisa dikatakan seperti pisau, ya, yang tajam, ya, yang kalau digunakan dengan benar bisa memasak masakan yang enak, ya, memotong-motong daging, memotong-motong sayuran, dan bisa menjadi menu yang luar biasa. Tetapi jika pisau itu digunakan untuk sesuatu yang buruk, ya, untuk kejahatan, nah itu sangat merugikan, sangat membahayakan, ya. Nah, yang pertama kita harus menguasai perkataan kita. Setiap kata-kata yang diucapkan tidak akan pernah bisa ditarik kembali, ya. Jadi setiap kata-kata yang kita ucapkan, yang Bapak Ibu Saudara ucapkan, tidak akan pernah bisa ditarik kembali. Apa yang kita ucapkan itu tidak akan pernah bisa kita tarik kembali, ya. Nah, firman Tuhan beberapa ayat tentang perkataan dikatakan di dalam Kolose 4 ayat yang ke-6, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh dengan kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada semua orang, ya. Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose berkata, perkataan kita, ya, perkataan kita hendaklah membangun, ya. Artinya ada ucapan-ucapan yang mengasihi, ucapan yang tidak kosong, ya. Sehingga dikatakan kita bisa memberi jawab kepada orang. Artinya bagaimana kita harus memberi jawab kepada semua orang? Artinya kita tidak asal berbicara, tetapi harus berpikir dahulu apa yang harus kita jawab, ya, sehingga tidak keceletot, ya, tidak keseleo lidah, karena apa yang kita ucapkan, yang kita keluarkan itu tidak bisa kita tarik kembali, ya. Jadi ketika apa yang kita ucapkan itu seperti pisau yang kalau itu bisa menyakiti hati orang lain, itu melukai orang lain, itu sulit untuk disembuhkan, ya, sulit untuk disembuhkan karena sudah terluka, ya, dengan ucapan seseorang. Di Amsal 18 ayat 21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya, ya. Hidup dan mati kita dikuasai oleh perkataan kita, dikuasai oleh lidah kita, ya. Kita nabur dengan perkataan kita, kita tabur apa yang kita ucapkan, lalu kita akan menuai buahnya. Kalau ucapan kita penuh dengan kasih, maka kita akan menuai buah-buah kasih. Kalau kita mengucapkan perkataan-perkataan yang mengutuk, yang menghina, yang menghujat, maka kita pun akan menuai hujatan dari orang lain, ya. Jadi apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan itu menjadi hal yang harus kita kontrol, yang harus kita pertimbangkan dengan apa yang kita sampaikan, ya. Ada seseorang yang bertanya kepada seorang bijak, ya, seorang anak muda, dia berkata, guru bagaimana, ya, bagaimana saya harus melakukan apa yang sudah saya ucapkan, saya sudah mengatakan sesuatu yang buruk kepada orang lain, apa yang harus saya kerjakan, ya. Lalu si guru ini berkata, kamu bawa ini bulu-bulu ayam,
ya. Jadi kalau bisa dari kemoceng itu, bulu-bulu ayam itu kamu taruh di setiap rumah di mana kamu sudah mengatakan hal yang menyakitkan orang itu. Ya, kamu taruh berapa kata yang berapa orang yang sudah kamu sakiti. Kemudian dia melakukan apa yang disampaikan oleh gurunya. Dia taruh bulu ayam itu ke setiap rumah yang dia sudah sakiti orang itu. Ya. Kemudian dia datang lagi ke gurunya. Guru, saya sudah melakukan apa yang guru sampaikan. Nah, sekarang kamu pergi lagi, kamu ambilin itu bulu-bulu ayam itu. Ya. Lalu ketika dia datang rumah-rumah yang dia sudah taruh bulu ayam, dia mencari bulu-bulu ayam itu tidak ada. Ya, ternyata sudah diterbangkan oleh angin. Dan dia cari dari satu rumah ke rumah dan tidak ada bulu-bulu ayam itu. Lalu dia datang kepada gurunya kembali. Guru, saya tidak menemukan satu bulu ayam pun yang sudah saya taruh di rumah orang yang pernah saya sakiti. Lalu dia berkata, demikianlah dengan perkataan. Ya. Ketika kamu mengatakan hal yang menyakiti orang lain, maka itu akan sulit untuk dicabut kembali. Akan sulit ditemukan luka hati dari orang itu sulit untuk disembuhkan. Ya. Jadi yang pertama kita harus menguasai lidah kita. Ya, menguasai perkataan kita, karena ketika perkataan kita tidak terkontrol, maka itu bisa menyakiti, melukai orang lain. Ya. Dan itu bisa membekas, ya, sulit untuk disembuhkan. Ya. Lalu yang kedua, apa yang harus dikuasai? Yang kedua adalah keinginan. Ya. Manusia memiliki kehendak bebas. Tuhan menciptakan kita, Bapak Ibu Saudara, dengan kehendak bebas. Ya, free will, kehendak bebas. Ketika Tuhan menempatkan Adam di Taman Eden, dia memiliki kehendak bebas. Tuhan menempatkan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, tujuannya untuk menguji iman atau menguji ketaatan daripada Adam dan Hawa. Ya. Mereka punya kehendak bebas untuk mengambil buah pohon itu, punya kehendak bebas untuk tidak mengambil buah pohon itu. Ya. Bapak Ibu Saudara punya kehendak bebas, punya keinginan apapun terhadap apa yang ada di muka bumi ini. Tetapi tidak semua kehendak bebas, ya. Artinya manusia punya kehendak bebas, namun tidak bebas di dalam menerima akibat atau konsekuensi dari kehendak bebas tersebut. Ya. Jadi ketika kita mengambil keinginan kita, kita memenuhi keinginan kita, nah akibat dari pencapaian terhadap keinginan kita, konsekuensinya, dampaknya, itu kita tidak bebas daripada dampak tersebut. Ya. Nah, ada di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16 ada 3 keinginan. Ya, ada 3 keinginan di dalam dunia ini. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu 1 keinginan daging, dan 2 keinginan mata, 3 keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa melainkan dari dunia ini. Ya. Ada 3 keinginan yang harus kita kontrol, yang harus kita kuasai, yang harus kita kendalikan. Ya. Kita boleh punya kehendak bebas, tetapi kita tidak boleh sebebas-bebasnya terhadap kehendak kita. Kita harus kontrol, kita harus kendalikan, karena di dunia ini ada 3 keinginan yang membahayakan. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Keinginan daging adalah berupa hawa nafsu, ya, terhadap segala sesuatu yang dunia tawarkan. Ya. Kemabukan, pesta pora, perjinahan, hal-hal yang bersifat keduniawian itu ditawarkan oleh dunia ini. Memuaskan keinginan daging, memuaskan hawa nafsu, itulah yang ditawarkan oleh dunia. Dan ini
eh, yang disampaikan atau yang digambarkan oleh Tuhan tentang buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ya, itu yang ditawarkan iblis. Bahwa dunia ini menawarkan kenikmatan, dunia ini menawarkan hal-hal yang memuaskan kedagingan kita. Nah, apakah kita akan memilih buah pengetahuan yang baik atau yang jahat, atau kita memilih taat kepada Tuhan? Nah, ketika Tuhan memberikan kontrol penguasaan diri kita, ditolong, kita harus menguasai diri kita sehingga kita tidak memilih kepada keinginan-keinginan daging yang ada di dalam dunia ini, tetapi kita memilih taat kepada firman. Lalu yang kedua adalah keinginan mata. Ya, keinginan mata itu ada kekuasaan, ada harta, tahta, ya, ada juwita. Harta, tahta, juwita. Artinya harta, tahta, dan wanita. Ya, mata, ya, menginginkan ketika kita melihat, ya, apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Kita ingin, ya, memiliki kekayaan. Ya, tentu kekayaan memang itu kebutuhan manusia untuk hidup. Ya, tetapi cara bagaimana memperoleh kekayaan itu yang seringkali ketika hawa nafsu, keinginan mata itu tidak dikontrol, tidak dikuasai, ya, mengakibatkan seseorang kehilangan pemikiran di dalam tindakannya. Itu adalah keinginan mata, sehingga seseorang terjebak di dalam dosa yang terjadi di pikiran, kemudian diwujudkan di dalam sebuah tindakan. Ya. Dan ini membahayakan hidup orang tersebut, membahayakan hidup daripada setiap manusia ketika mengumbar matanya untuk hal-hal yang membawa seseorang kepada jebakan-jebakan daripada iblis. Ya. Ketika iblis menawarkan, ya, hal yang berkaitan dengan keinginan mata ini, membuat seseorang tidak bisa mengendalikan dirinya. Petrus berkata, kendalikan, ya, keinginan kita, kendalikan, kuasai keinginan mata kita. Ya. Apa yang menjadi sesuatu yang sifatnya untuk kemewahan semata, ya, sikap keberadaan orang yang berpikir bahwa gaya hidup yang glamor, gaya hidup yang mewah, ya. Mereka bisa berpikir bisa eksis di dunia sosial dengan menunjukkan kemewahan. Mereka berpikir ini adalah eksistensi saya atau keberadaan saya yang sudah hidup dalam gaya hidup yang glamor gitu kan. Nah, sehingga tidak tahu bahwa di dalam dirinya dia sedang tidak mencukupi hal itu. Ya, misalnya kita sedang tidak butuh untuk memiliki misalnya kita belum memiliki kekuatan untuk membeli, ya, barang-barang mewah, tapi karena kita tergoda, ya, oleh tetangganya, tergoda oleh iri hati, ya, kecemburuan sosial, oleh lingkungannya, sehingga di dalam komunitasnya dia merasa rendah diri, sehingga dia memaksakan diri, ya, untuk memberi barang-barang mewah. Ya, akibatnya dia beli barang mewah dengan berhutang. Ya. Nah, akibat berhutang, ya, terjebak di dalam kredit yang bertumpuk, sehingga dia harus gali lubang tutup lubang untuk menutupi gaya hidup mewahnya. Ya. Nah, ini keinginan mata yang tidak terkontrol. Ya, ketika Paulus berkata, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada, artinya kita harus belajar mengontrol keinginan mata kita. Kalau kita cukupnya memang, ya sudah, kita bisa makan 3 kali sehari, bersyukur untuk semuanya itu. Ya.
Kemarin istri saya cerita kalau punya kawan kawan SMA-nya ya, sudah lama tidak bertemu. Dia cerita bagaimana kondisi yang begitu sulit, suaminya kecelakaan dan dia harus bekerja serabutan, dia mencuci motor dan diceritakan hanya bawa pulang 40.000 ya, 40.000 saja setiap hari ya, kurang lebih 40.000 ke rumahnya hanya untuk cukup untuk makan keluarganya. Begitu miris ya, kami ya bercerita begitu miris dan saya cerita lagi ya, kalau saya istilahnya ngejupang ke bawa pulang misalnya 2 alamat ya 30.000, berarti bawa pulang saya juga 30.000 gitu ya. Tetapi bersyukur ya, kami bersyukur masih ada orang-orang yang memberkati kami sehingga tidak mengalami seperti yang dialami oleh teman daripada istri saya ya. Satu ucapan syukur ya, tetapi di tengah kondisi yang kita beri kecukupan, cukup ya, cukup dengan apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, kita harus menguasai diri kita ya. Kalau saya misalnya cukup untuk makan, maka saya tidak perlu saya pengen punya mobil. Loh, saya belum mampu ya, saya belum mampu memiliki mobil. Kalau saya punya mobil, itu akan menjadi beban ya, beban bagi keluarga kami ya. Udahlah, kalau misalnya ya diberi kesempatan untuk kita hanya menggunakan kendaraan bermotor, ya sudah, kita bersyukur untuk apa yang kita miliki ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus mengontrol keinginan mata kita ya, sehingga kita tidak terjebak dalam hal-hal yang bisa merugikan kita. Dan yang ketiga, yang harus kita kendalikan di dalam keinginan adalah keangkuhan hidup ya. Seseorang yang sudah merasa dirinya dalam gaya hidup yang glamor ya, seringkali menjadi angkuh ya, menjadi merendahkan orang lain ya. Yesus berkata di dalam Matius 23 ayat yang ke-12, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan ya. Artinya bahwa kesombongan itu adalah kecenderungan seseorang ketika dia sudah mapan ya, sudah berhasil di dalam hidupnya dengan ukurannya biasanya diukur dengan tadi 3T ya, Indonesia tiga hal yang harta, tahta, kemudian kenyamanan di dalam hidup ya. Itu seringkali yang ditunjukkan, yang dipamerkan di dalam kehidupan seseorang ya. Nah, Tuhan mengajar Bapak Ibu Saudara untuk tetap memiliki sikap rendah hati ya. Tidak meninggikan diri, tidak menyombongkan diri, karena keangkuhan hidup adalah tawaran dunia ya. Orang yang punya kekuasaan, para politikus yang berambisi sudah duduk di atas kursi kepemimpinan DPR atau apa ya, seringkali menunjukkan dirinya secara arogan ya. Cara arogan dengan menyalahgunakan wewenang kekuasaan ya. Terkadang keangkuhan hidup ya, ketika seseorang sudah dalam posisi nyaman, posisi dengan punya kekayaan ya, membuat seseorang tidak bisa mengontrol dirinya untuk tetap rendah hati ya. Nah Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini Tuhan mengajar kita untuk menambahkan kepada iman kita penguasaan diri ya, karena penguasaan diri akan menolong kita, akan menolong Bapak Ibu Saudara untuk tidak mengalami kerugian di dalam hidup ya. Ketika seorang tidak mengontrol emosinya, mengontrol keinginannya, dia akan berada dalam jalur yang benar ya, ada dalam jalur yang lurus ya. Tapi ketika seorang mengumbar tanpa ada kontrol di dalam dirinya, dia bisa terjebak dalam situasi yang bisa merugikan dirinya. Mungkin saat ini ya dia tidak
tidak mengalami hal apa-apa. Dia berpikir, wah dengan uang bisa bayar semua orang. Tapi satu waktu bisa mentok, ya. Bahasa Kupang itu kena batunya, ya. Akan kena batunya satu titik. Terjebak entah kasus korupsi atau terbongkarnya atau apapun, akhirnya harus berada di jeruji besi. Nah, jadi Bapak Saudara, mari kita menambahkan kepada iman kita penguasaan diri. Ya. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita angkat tangan kita. Kiranya berkat daripada Tuhan, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus akan menyertai kita, menyertai keluar masuk kita. Apa yang kita kerjakan dibuat berhasil, dan Tuhan boleh menudungi kita dengan perlindungan, penyertaan senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.